Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebelum kita membuka pelajaran pada pertemuan kali ini, silakan persiapan terlebih dahulu. Siap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir semuanya. Ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mempertanyakan tentang cita-cita kalian bukan masa depan. Siapa di sini yang memiliki cita-cita? Siapa di sini yang memiliki cita-cita? Yang tidak ngacung berarti tidak memiliki Cita-cita. Yang memiliki cita-cita. Yang cita-citanya sebagai guru. TNI. Ibra. Hadap sini, Bra. Adik hadap sini deh. Ibra. Habis itu polisi. Gio? Bukan. Apa Gio? Mekanik. Marvel. Pemain bola. Mantap, Pel. Akbar? Apa, Bang? Dokter. Mantap. Oke, kita tulis tepuk tangan. Sekarang saya akan bertanya, supaya agar cita-cita kalian tercapai, apa yang harus kalian laksanakan? Rajin. Belajar, itu sekolah, Dapatkan ilmu. kan, berusaha, dan satu lagi ya, berdoa. Kan, dalam cita-cita kalian harus belajar, menempuh pendidikan, dan jangan lupa berusaha ataupun berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya sedikit bertanya tentang materi kita minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran apa kita di minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Kondisi geografi. Kondisi geografi. Sekarang saya bertanya, kalau letak Indonesia itu terletak di benua Asia dan Australia. Okelah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita tempuh adalah mobilitas sosial.
ada yang bisa mengerti ataupun ada yang bisa menjawab apa itu mobilitas sosial yang kalian alami di lingkungan sekitar kalian? Ibra, mungkin apa itu mobilitas sosial, Bra? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Sekarang saya memiliki alat peraga. Dalam mobilitas sosial, kita ambil dari kata awal saja, yaitu mobil. Saya ingin bertanya, dalam mobil ini, apakah termasuk benda hidup ataupun benda mati? Hidup. Benda hidup. Kalau di tangan saya ini benda mati, tapi kalau mobil aslinya Hidup. mobil hidup. Kalau hidup berarti dia bisa bergerak. Pergerakan mobil ini kemana? Maju, mundur, berhenti, Oke, pergerakan mobil ini maju, mundur, berhenti. dan berhenti. Berarti dalam mobilitas sosial kita akan mengambil 3 kunci pembelajaran, yaitu maju, mundur, dan berhenti sesuai dengan pergerakan mobil ini. Sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Oke, sebentar. Sepertinya ada gangguan nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami apa itu mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan kalian dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu mobilitas sosial. Kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial, memahami mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang kedua, kalian dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Di dalam pembelajaran kita hari ini ada tiga teknik penilaian. Ada 3 teknik penilaian yang akan kita capai. Yang pertama, sikap kalian di dalam ruang kelas ini bagaimana. Habis itu pengetahuan kalian pada saat menampilkan ataupun mendiskusikan suatu jawaban atau suatu metodenya. Dan keterampilan kita kalian pada saat kalian berdiskusi, bagaimana cara kalian mengelola hasil diskusi tersebut. Oke, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Habis ini, yang kedua, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Kalau ini teknik penilaian, teknik penilaian kita. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu daerah Sambas. Silakan berdiri terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, akan kita mulai.
sungai sambas kebanjiran, 7 hari 7 malam nak berjalan kepayahan. Kerapat sabuk berpatahan, dilanda lanting dari sebarang, orang sabuk kebabangan, nak nyebarang kepayahan. Yo, nyapetang banjir di kubeng. Yo, nyapetang banjir di kubeng. Larang jauh takdir Tuhan. Kurang bercerita, sungai sambas kebanjiran, 7 hari 7 malam nak berjalan kepayahan. Sabuk berpatahan, dilanda lanting dari sebarang, kurang sabuk kepayahan, nak berbarang kepayahan. Yo, nyapetang banjir di kubeng. Yo, nyapetang banjir di kubeng. Barang jauh takdir Tuhan. Barang jauh takdir Tuhan. Barang jauh takdir Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita memasuki kegiatan inti dalam pembelajaran kita hari ini. Di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Kemungkinan dari kalian ada yang telah mengenal ataupun telah memahami gambar tersebut. Tolong diperhatikan. Nah, ini gambar nomor 1. Ada yang mengenali siapakah gambar ini? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Sekarang kita lanjut. Perhatikan tanda panah. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini siapa? Prabowo. Pak Prabowo. Pak Presiden Prabowo. Dalam gambar tersebut terdapat 2 gambar yang berbeda, tapi satu orang. Apa maksud dari gambar ini? Perubahan profesi. Habis itu Perubahan jabatan. kedudukan. Berarti gambar tersebut dulu Dan sekarang. Dulu Pak Prabowo masih menjabat sebagai
NI. TNI ataupun ABRI. Tapi setelah tanda panah ini Pak Prabowo menjadi presiden. Berarti kata kunci dari mobil, Pak Prabowo ini maju apa atau Maju. mundur? Maju. Maju. Kalau maju berarti pendorong atau penghambat? Dorong. Pendorong. Ingin bertanya, faktor yang mempengaruhi Pak Prabowo ini maju apa? Kedua, jabatan. Tiga, pendidikan. Habis itu Profesi. profesi. Oke. Paham kan sampai sini? Paham. Paham, kita lanjut ke video. Saya akan menampilkan sebuah video. Orang satu Bukit Barisan memberhentikan dengan tidak hormat Sudipyo akibat kasus pengamanan. Sudipyo juga terbukti sebagai pelaku pembalakan hutan secara liar dan pembakaran hutan di Bengkalis Riau yang terjadi beberapa bulan lalu. Upacara pemecatan digelar di Taman Margonda. Tolong diperhatikan. Medan, Sumatera Utara dipimpin langsung Panglimaan Satu Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Istu Hari Subagio. Usai apel pemecatan tersangka Sudipyo akan melanjutkan persidangan di Pengadilan Militer 103 Padang, Sumatera Barat terkait kasus pembalakan hutan. Terkait hal ini, Pangdam Barisan Majen TNI Istu Hari Subagio mengatakan Sudipyo terbukti terlibat kasus pembakaran dan pembalakan hutan konservasi di Kabupaten Bengkalis Riau, kasus narkoba dan penimbunan BBM. Salah satu oknum Kodam Barisan yang sudah berulang kali melakukan mulai tahun 2000 dia pernah kena penimbunan BBM, sudah dihukum juga kalau nggak salah 3 bulan 15 tadi. Kemudian kena lagi kasus narkoba masih dalam proses juga. Tahun 2013 dia kena pembalakan liar dan pembakaran hutan di Bengkalis di Riau ya. Kemudian itu juga kemarin baru disidangkan tahun 2014 dia melakukan. Oke. Sampai di sini ada yang bisa mengerti, ada yang bisa menjelaskan tentang video tersebut. Tentang mobilitas sosial, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Pel, silakan Pel. Ya, lanjut. Ada lagi? Mikal mundur. Oke, dalam tayangan video tersebut, apa yang sudah teman kalian paparkan itu benar. Dalam video tersebut, dulu, sampai sebelum diterbitkannya berita ini, si oknum bekerja sebagai TNI. Setelah oknum TNI tersebut melakukan kesalahan, maka diberhentikan dari jabatannya. Berarti di dalam kata kunci mobilitas tersebut, dalam video tersebut bagaimana? Apakah maju atau mundur? Ya, mundur. Kalau mundur, berarti dia pendorong ataupun penghambat. Ya, betul. Itu penghambat. Apa faktor penghambat penurunan jabatan anggota tersebut? Balakan hutan dengan narkoba. Ya, coba profesi. Habis itu, kalau yang Pak Prabowo tadi, pendidikan, ekonomi. Ya. Kalau ini faktor penghambatnya. Akbar tadi ngomong ekonomi. Habis itu, profesi. Habis itu, jabatan. Ya, betul yang disampaikan oleh teman kalian. Ekonomi, berarti kekurangan ekonomi. Habis itu, jabatannya berkurang. Dan diskriminasi. Ini yang faktor yang mempengaruhi penurunan jabatan seorang anggota yang kalian tonton tadi. Oke, kita lanjut.
Apa itu mobilitas sosial? Nah, tadi sudah kalian paparkan. Mobilitas sosial, kalau tidak salah, Ibra yang memaparkan mobilitas sosial. Bisa diulang, Mbak? Apa itu mobilitas sosial? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita lanjut. Pengertian mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kata sosial. Kata sosial, istilah tersebut mengandung makna seseorang. Nah, kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang tahu bentuk mobilitas sosial itu ada berapa? G. Ada? Maju. Ada 2. Yang pertama. Habis itu kedua? Horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 2. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Kalau vertikal dibagi menjadi 2 lagi. Yaitu Vertikal turun. turun. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi 2. Mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kalau mobilitas sosial vertikal, perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial yang lainnya, tapi tidak sederajat. Nah, kalau vertikal ke atas, ini mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah. Nah, ya, dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sekarang mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kalau ini kebalikannya, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses sosial ke bawah seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Kalau vertikal ke atas, dia dari yang bawah ke atas. Tapi kalau vertikal ke bawah, jabatannya dari atas ke bawah. Kalau dari tayangan video tersebut, berarti vertikal ke bawah. Kalau tayangan gambar, Pak Prabowo, vertikal ke atas. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Yang sederajat. Perpindahan status sosial seseorang ke status sosial orang yang lainnya dalam satu derajat. Kalau horizontal, berarti kalau kita ambil contoh, ada yang bisa beri contoh? Nah, misalkan saya contoh diri saya sendiri. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Sebawi dimutasi oleh Dinas Pendidikan ke guru SMP Negeri 1 Tebas. Itu yang contoh mobilitas sosial horizontal. Perubahan, tapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi derajat seseorang. Kalau vertikal ke atas dan ke bawah dapat mempengaruhi derajat seseorang, baik dari itu bawah ke atas, atas maupun ke bawah.
Sampai sini dapat dipahami? Oke. Oke, sekarang kita ke tugas kelompok. Sebelum kita ke tugas kelompok, dalam materi tersebut, apakah sudah dapat kalian pahami? Ataupun ada yang belum? Sudah. Udah. Iqbal? Sudah. Ibra? Oke, kalau tersebut, kita ke tugas kelompok. Dalam posisi duduk kalian, apakah sudah menyatu terhadap kelompok yang telah ditentukan? Sudah. Sudah? Oke. Kelompok 1. Siapa? Kelompok 2? Kelompok 2? Jo, kelompok 2 Jo. Kelompok 1 siapa kan? Oke, kelompok 2, 3, 4, dan 6. Oke, sekarang saya akan membagikan materi serta LKPD. Ada yang tahu LKPD itu apa? Oke, lembah kerja peserta didik. Nah, sini ada materi-materi yang akan saya bagikan beserta LKPD tersebut. Ada yang belum dapat? Sambil dipahami, saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan LKPD tersebut. Di dalam LKPD ini terdapat identitas kelas, kelompok, nama anggota. Kelas kalian tulis, kelas berapa kalian, habis itu anggota. Anggota sudah ditentukan. Kelompok apa kalian yang sudah ditentukan. Ini nama-namanya. Habis itu anggota kelompok kalian. Kalian tulis nama-nama anggota kelompok kalian di LKPD tersebut. Tata cara pengerjaannya. Kalian bisa membaca soal nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Berikan contoh. Habis itu di sini ada 3 kolom. Mobilitas sosial horizontal, vertikal ke atas, dan vertikal ke bawah. Dalam satu kelompok, terserah kalian memilih salah satu dari 3 ini. Apakah mobilitas horizontal, vertikal ke atas, ataupun vertikal ke bawah. Di sini ada nomor 1 sampai 5. Berarti kalian sebutkan contoh-contoh yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, kalian sebutkan ada 5 contoh. Paham? Sampai sini paham? Ini paham kan semuanya? Oke, kalau paham. Pengerjaannya bukan di LKPD ini. Tapi pengerjaannya akan saya kirim link Quizy. Akan saya kirim di kelompok, di grup WA kelas kalian. Ini sebagai acuan kalian. Pengisiannya di link Quizy tersebut. Setelah kalian mengisi dan mengumpulkan semua sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Mempresentasikan cukup di bangku-bangku kalian, sudah cukup. Kelompok yang pertama maju akan kita undi. Nanti di depan. Sampai sini paham? Ada yang belum dipahami? Ada yang belum pahami? Sambil dipelajari LKPD-nya. Ada belum? Oke, kalau udah silakan dikeluarkan handphonenya ataupun HP-nya, dibuka grup WA kelasnya. Saya akan mengirim LKPD lembah kerja peserta didik yang ada di link. Dalam satu kelompok hanya 1 orang ataupun 1 HP yang mengisi link tersebut. Paham ya? Teman-teman yang lain membantu mencari informasi, baik itu dari materi ataupun dari media sosial lainnya, bahkan internet.
Udah masuk belum? Di grup kelas, udah masuk belum? Dia. Udah? Udah masuk? Belum? Dalam pengerjaan ini, bagi yang kelompok sudah selesai, saya mohon dipelajari terlebih dahulu. Karena di sini ada pengaturan pengumpulan hasil kerja kalian itu melalui pengaturan admin yang ada di laptop saya. Udah masuk belum? Belum? Udah? Masa belum? Oke, dalam proses. Udah? Nah, dalam pengerjaan ini ada waktu. Nah, saya beri waktu mungkin 7 menit. Nah, 7 menit dari sekarang. Saya beri waktu 7 menit dari sekarang. Yang boleh mengerjakan, yang mengisi link puisi tersebut hanya satu orang ataupun satu HP. Teman yang lainnya membantu mencari informasi yang ada di media-media tersebut. Silakan diisi identitas. Identitas yang ditulis hanya identitas kelompok, bukan anggota kelompok. Paham? Nah, identitas kelompok. Kalau kelompok di LKPD-nya kelompok Sudirman, ya kelompok Sudirman yang kalian tulis di link tersebut. Sudah? Sudah? Kalau sudah kita dapat mulai. Sudah semua masuk? Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum masuk? Oke, kita mulai ya. Bagi yang udah jangan dikirim terlebih dahulu. Kita milih yang mana? Oke, mobilitas sosial berarti kalian sebutkan contohnya ada 5. Kalian sebutkan 5 ya. Mobilitas sosial horizontal. Contoh pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Deal? Ya. Milih yang mana? Milih yang mana? Horizontal. Berarti kalian sebutkan contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, 4, seterusnya. Berarti udah 5 kan? Oke. Kalian diskusikan. Yang menjawab contoh nomor pertama itu siapa, kedua sampai seterusnya. Mana? Gimana? Langsung EG kan? Iya, langsung 5. Berarti kalian milih yang mana? Horizontal. Berarti dalam horizontal kalian sebutkan contohnya. Contoh pertama, kedua, ketiga, 4 dan kelima. Berarti pas waktu presentasi kalian menjawab satu persatu. Kan? Pilih yang mana, Ga? Pilih yang mana? Vertikal naik. Dalam vertikal naik berarti minta sebutkan 5 contoh. Nah, 5 contohnya, ya. Apa?
Gabung Bang. 21 coba. Ya klik. Ya. Coba masukkan kode itu ke atas. 217. Siapa? Terus kelompoknya. Udah? Iya. Udah? Udah kan? Langsung jawab, langsung apa ini? Satu. Waktu tersisa 4 menit. Waktu tersisa 4 menit. Waktunya tersisa 2 menit. Waktunya tersisa 2 menit. Oke, udah selesai semua? Udah selesai semua? Belum. Saya lanjutkan. Ada yang sudah selesai nih? Udah? Udah selesai semua kan? Oke. Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan hasil diskusi tersebut. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, kelompok kalian. Kelompok yang pertama, dengar, ini kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di depan saya, ada apa ini? Bolpen maupun spidol. Di bawah ballpoint atau spidol terdapat kertas warna pink. Di belakang kertas tersebut terdapat nomor urut. Nomor 1 sampai nomor 6. Seperti ini. Terdapat nomor di belakang kertas pink terdapat nomor 1 sampai nomor 6. Kelompok pertama yang akan maju ke depan berarti kelompok dia dapat memilih nomor 1. Di belakang ini ada nomor kelompoknya. Paham kan? Paham. Oke. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan sini. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan sini. Cepat. Ketua kelompoknya silakan ke depan sini. Ibra, Akbar, Makvel. Ayo, Eka dan Yo. 1 2 3 4. Sekarang kelompok 1.
kelompok 1 berarti Era. Kelompok 1. Silakan Kak, pilih yang mana Kak? Oke, nomor 2. Lanjut kelompok nomor 2. Oke. Lanjut Jo. Dapat nomor berapa Jo di belakang? Nomor 1. Berarti kelompok Gio yang pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya. Habis itu nomor 3. 3. Nomor 6. Ayo Pak, nomor 4. Akbar. Oh, Marvel. Nomor 3. Akbar. Oke, nomor 5. Sekarang yang nomor 1. Yang nomor 1 siapa? Nomor 1 tadi. Kelompok Gio. Oke, silakan Gio. Yang lain tolong dipahami. Silakan Gio. Di tempat saja, di tempat. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi yang dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran hukum. 2. Seorang siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena melakukan bullying. 4. Seorang kepala sekolah yang tidak dipilih kembali oleh Dinas Pendidikan. Seorang ketua partai politik yang dicopot dari jabatannya karena ditangkap atas tuduhan korupsi. Dalam hasil presentasi kelompok 1, ada yang ingin dari kalian dipertanyakan pada kelompok pertama? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut presentasi kelompok kedua. Kelompok 2 siapa? Kelompok siapa? Silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bung Tomo akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi mobilitas horizontal. Contohnya, seseorang pekerja kantoran yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain di bidang yang sama dengan posisi dan tingkat tanggung jawab yang serupa. Kedua, perubahan kewarganegaraan dari warga negara Inggris kemudian mendaftar sebagai warga negara Indonesia. 3. Perpindahan dalam karier di bidang hukum yang awalnya sebagai pengacara istigasi lalu beralih ke hukum properti. 4. Berganti pekerjaan dari seseorang terjenis komputer yang fokus memperbaiki hardware lalu beralih ke pekerjaan analisis sistem yang fokus dengan perangkat lunak dan sistem. Dah. Lanjut. Habis? 5. Seorang pelayan atau koki di sebuah restoran memilih bekerja di kafe atau warung kopi. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dalam hasil diskusi kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2?
Yang lain? Paham? Paham apa yang disampaikan kelompok 2? Paham. Oke, kalau paham, kita lanjut kelompok yang ketiga. Kelompok mana yang ketiga? Oke, kelompok Muhammad Reza. Silakan Reza, suaranya Reza. Nafel. Silakan Nafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sudirman akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi mobilitas horizontal. Contohnya, siswa yang pindah dari sekolah lain ke sekolah baru. Oke, yang pertama, yang kedua. Suaranya agak keras, ya. Program pertukaran pelajar. Yuk, ketiga. Pegawai yang dipindahkan ke tempat di lokasi kerja yang berbeda. Oke, lanjut. Karyawan Haji. yang dipindah tugaskan di wilayah yang berbeda. Nomor 5. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari satu desa ke desa lain. Oke, terima kasih untuk kelompok ketiga. Tepuk tangan. Kelompok lain, mungkin ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Kelompok yang keempat, nah, kelompok AD atau kelompok Fadil. Silakan D. Suaranya D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bung Karno akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi mobilitas horizontal. Contohnya, 1. Pindah pekerjaan ke perusahaan lain dengan posisi dan gaji yang sama. Contoh kedua, pindah divisi pekerjaan, misalnya dari sales person ke departemen pemasaran. Contoh ketiga, berganti profesi, misalnya dari teknisi komputer ke analis sistem. Contoh keempat, pindah tempat tinggal, misalnya dari satu desa ke desa lain. Contoh kelima, pindah sekolah, misalnya dari sekolah satu ke sekolah lain. Oke, dah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 4. Mungkin dari kelompok lain atau memberi tanggapan terhadap kelompok 4. Ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Ada? Ada kan? Oke, kalau itu kita lanjut kelompok kelima. Kelompok 5 dari Akbar. Silakan, Bah. Suaranya, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Soeharto akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi mobilitas vertikal social climbing. Contohnya, 1. Seseorang dosen biasa yang menjadi hektok. 2. Seorang camat yang diangkat menjadi wali kota. 3. Seorang warga yang diangkat menjadi ketua RT. 4. Seorang karyawan yang diangkat menjadi manajer pemerasan. 5. Seorang guru IPS yang diangkat menjadi kepala sekolah. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi ataupun dipertanyakan? Ada. Oke, kita lanjut kelompok terakhir. Nah, kelompok 6. Ini kelompok 6 nih, perempuan semua. Oke, suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bung Hatta akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi mobilitas horizontal. Contohnya, 1.
1. Perpindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan posisi dan tingkat tanggung jawab yang serupa. Ya, bisa diulang suaranya menjelas. Ulang. Belum Pak? Udah. 1. Pindah pekerjaan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dengan posisi dan tingkat tanggung jawab yang serupa. Oke, lanjut. Mana? Mana? Yang tahu nggak tadi dapat dari mana? Mana? Dapat di mana? Hah? Oh iya. Debbie sama aja lah, pakai picik. Kurang picik. 2. Berpindah karier di bidang hukum, misalnya dari pengacara litigasi ke hukum properti. 3. Berpindah ke tempat tinggal dari satu desa ke desa lain. 4. Pindah sekolah ke sekolah lain. 5. Mengikuti program pertukaran mahasiswa. Ulang. Menjelas. 4. Pindah sekolah ke sekolah lain. 5. Mengikuti program pertukaran mahasiswa. Udah, bis. Nah, mungkin kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Mungkin ada yang ingin kalian tanggapi ataupun kalian pertanyakan dari kelompok terakhir ini. Tidak ada? Yakin? Oke, kalau misalkan yakin, sekarang saya ingin mendalami tentang materi, tentang apa yang sudah kalian diskusikan. Di dalam materi tersebut, kalian dipilih. Nah, menurut kelompok kalian, mana yang bisa kalian paparkan, yang bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, apakah itu mobilitas sosial horizontal, vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Contohnya udah kalian sebutkan. Kalau horizontal, misalkan dari seperti saya tadi, guru SMP 1 Sibawi pindah ke, ya tuh, ya benar. Habis itu kalau vertikal ke atas, apa? Dari suatu kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lainnya. Habis itu mobilitas sosial vertikal ke bawah. Dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Oke, sampai sini paham semua kan? Apa yang telah kalian presentasikan? Paham? Oke, kalau paham, sekarang saya akan memberikan suatu penilaian. Dari penilaian tersebut akan membuktikan bahwa kalian bisa memahami tentang materi yang ada di mobilitas sosial. Dalam penilaian ini ada beberapa soal. Nah, kalau tidak salah ada 10 soal. Dalam soal tersebut ada poin-poin. Dalam satu soal terdapat 10 poin. Kalau benar semua berarti kalian bisa menjawab dan mendapat nilai 100. Dalam hasil penilaian tersebut terdapat ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Di dalam satu ranking sampai ranking 1, ranking 2, ranking 3 akan kita kasih hadiah. Berupa apa Pak hadiahnya? Nah, akan kalian lihatlah nantinya mungkin lebih dari pulpen, atau mungkin lebih dari yang kalian pilih tadi. Oke, apakah kalian sudah siap? Oke, silakan keluarkan HP-nya, handphonenya, akan saya kirim link kuisinya ke kelompok WA kalian. Ya, ini penilaian individu kalian. Penilaian individu kalian. Siapa yang mendapatkan nilai lebih tinggi akan kita kasih hadiah. Berupa apa Pak hadiahnya? Akan kalian lihatlah di akhir pembelajaran tadi. Ya udah siap. Saya akan kirim terlebih dahulu.
Udah masuk? Udah masuk belum? Belum, Pak. Di dalam penilaian ini waktu yang akan saya berikan coba 10 menit. Coba 10 menit. Siapa yang sudah selesai boleh langsung disubmit ataupun dikirim. Udah masuk belum? Sudah masuk. Tulis identitas nama kalian. Lengkap. Iya, pakai nama lengkap kalian. Tulis nama. Nama lengkap kalian. Ya, kalau sudah selesai semua, beritahu saya. Ada yang belum bisa masuk? Oke. Yang sudah masuk, silakan tepuk tangan. Yang sudah masuk, yang sudah menulis identitas. Oke, sekarang kita tunggu teman-temannya yang belum masuk ke link. Sudah semua? Nah, masih ada yang masuk nih. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sudah? Hah? Yang tidak ada HP-nya gimana? Nah, nanti kita bagikan LKPD dulu ya. Kita bagikan lembar jawaban. Iya, Pak. Sudah? 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 Oke? Oke. Apa nih? Dari awal ya. Dari awal, ulang dari awal. Itu sih kodenya nih, gabung nih kodenya 418801. Enggak takut. Udah? Ini. Oh, lanjutkan game. Oke, baru. Oke, tunggu ya. Udah? Ada yang tidak memiliki HP? Ada? Nah, yang tidak memiliki HP boleh join ke teman-teman yang ada di samping. Join, tulis nama, langsung tulis jawaban. Paham kan, Del? Join ke teman yang sampingnya. Soal nomor 1, jawabannya apa? Kode. 41. Paham kan, Del? Misalkan di apa nih soal yang pertama kalian tulis di lembar. Nah, lembar tulis pertama jawabannya langsung. Soal kedua jawabannya langsung. Ya betul, paham ya? Bisa Bah? Ya tunggu ya. Kalau satu tunggu aku. Ada yang masih gangguan? Ya, oke. Bah, lanjut Bah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Udah? Oke, kita mulai dari sekarang.
Cara pengerjaannya baca terlebih dahulu, jangan langsung kalian isi. Waktunya cukup masih lama. Waktunya masih lama. Kalian baca. Salah satunya. Mobilitas sosial. Nah, apa? Satu contoh mobilitas yang terjadi Dapat dipengaruhi oleh seseorang berpindah Iya, pendidikan betul. kan? Apa ya? baca terlebih dahulu. Seorang petani menjadi Oke, waktunya masih lumayan, masih lama. Baca terlebih dahulu. pendidikan seorang petani Ya, sih aku. kan aku udah anak Dua tuh apa gitu. Mobilitas sosial vertikal mengacu pada Untuk wih, itu belum lah. sampai sudah. Belum jawab? Nanti kita kasih tugas tambahan. Belum jawab, kita kasih tugas tambahan. Vertikal. Wih, Oke, suaranya. Tolong. Waktu pengerjaan suaranya. untuk memberikan apa sih? Memberikan kesempatan. Ada yang udah semua? Udah. Oke, baca terlebih dahulu soalnya. Kesempatan salah lagi aku deh. Udah enggak salah. Mobilitas sosial apa bentuknya bentuk apa meningkatkan itu apa tuh faktor yang paling mempengaruhi terhadap mobilitas sosial ada HP. Oke, waktu masih tersisa 4 menit. Pendidik ini Waktu masih tersisa 4 menit. meningkatkan keahlian itu apa sih? Bagus. Tadi soal gitu. Mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh apa? Wih, mobilitas sosial tahu aku apa Ferika berubah Waktu tersisa 2 menit. an belum apa? Waktu tersisa 2 menit. individu besar Janji. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial ya? semua juga Wih, benar sisi cowok. Oh iya, contoh mobilitas sosial horizontal ada. Tangannya apa? Tangannya? Tangannya? Wah, oke, udah selesai.
Udah. Hah? Berarti jawaban yang belum kalian isi. Soal 3 ini. Coba dilihat. Nah ini yang belum kalian isi. Ya. Berarti ada belum yang belum kalian isi. Yud. Ayo, bisa dipercepat. Kalau bisa dipercepat waktunya. Kalau habis ini akan keluar. Seorang petani mobilitas individu dan masyarakat. Ayo, Bang, nampak di sini, Bang. Nampak di sini, Bang. Seseorang petani apa yang dimaksud dengan sertifikat sosial kasih lewat ya? Lewat tadi kalau kan Pembagian masyarakat ke dalam status Oke, waktunya sudah nih. Kasih tengah. Yang nomor ranking pertama. Ranking pertama tadi siapa? Rizwan. Kedua. Habis itu ranking ke-7. siapa tadi? Rizwan, Miftah, habis itu yang maju ke depan, yang ranking pertama, kedua, ketiga, silakan maju ke depan. Namanya tadi sudah tercantum. Ayo, ada sini, depan, depan. Depan. Yang pertama di tengah. Kedua sini. Tiga. Nah, oke. Ini hadiah untuk teman kalian yang bisa mendapat ranking atau peringkat pertama, kedua dan ketiga. Ini ada buku. Oke, untuk Rizwan, silakan Bang. Dua. Ya. Kita 3. Oke, silakan cepetan teman-teman kalian. Udah, tunggu lagi. Oke, sampai sini paham semua kan? Dalam penilaian ini, nilai-nilainya sudah ada di saya. Sekarang yang lain tolong. Yang lain, Iqbal, silakan Pak. HP-nya disimpan lagi di atas meja. Dalam hasil materi kita atau presentasi kalian, kita telah menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama dari tujuan, kalian bisa memahami apa itu mobilitas sosial. Habis itu faktor pendorong dan penghambat dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, sekarang kita pendinginan terlebih dahulu. Kalau saya mengucapkan salam jas merah, maka kalian menjawab jangan sekali-sekali melupakan sekarang. Oke. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekali lagi. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan. Oke, tepuk tangan. Oke, coba. Sekarang saya pemantapan materi. Mobilitas sosial dalam lingkungan kalian tuh harus semua pasti ada. Mobilitas sosial terbagi menjadi vertikal dan horizontal. Vertikal terbagi menjadi 2, ke atas dan ke bawah yang telah kalian pelajari tadi. Oke. Nah, tentukan pertemuan minggu berikutnya kalian akan memahami tentang apa itu interaksi sosial. Pembelajaran di minggu berikutnya kalian akan mempelajari interaksi sosial. Tolong di rumah dipelajari yang sudah disampaikan pada hari ini, didalami lagi agar ilmunya tidak bisa lupa. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun belum paham tentang apa itu mobilitas sosial. Oke, paham kan? Oke, saya akan memberi
pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang sudah dipahami oleh peserta didik oleh kalian dalam pembelajaran tersebut? Yang soal nomor 2, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Silakan siapa? Ya. Oke, tentunya untuk apa? Dan tentukan soal yang kedua. Ya, Mita, silakan. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Pembelajaran tadi sangat menyenangkan karena saya bisa memahami bagaimana cara bergotong royong dan berdiskusi. Mungkin dari kalian ada lagi? Ada lagi? Ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya ingin dari kalian menjelaskan untuk pendalaman apa itu mobilitas sosial. Mungkin dari kalian bisa menjawab apa itu mobilitas sosial. Ada yang bisa? Yang telah kalian pelajari tadi. Apa itu mobilitas sosial? Ini pendalaman materi. Apa itu mobilitas sosial? Ibra, mungkin Ibra? Biasa Ibra yang bisa menjawab nih. Apa itu mobilitas sosial, Ibra? Ibra? Mobilitas sosial. Menurut pendapat kalian yang telah disampaikan. Siapa? Mobilitas sosial yang tadi kita pelajari. Perpindahan Tempat dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Dalam mobilitas sosial terdapat dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, vertikal, horizontal. Vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, naik dan turun. Kalau horizontal berarti menetap ataupun kunci dari mobil ini. Nah, kunci pembelajaran mobilitas sosial ada 3. Maju, mundur, dan menetap. Paham sampai sini? Yakin? Yakin? Oke. Kalau yakin, untuk pembelajaran minggu berikutnya, tadi sudah saya sampaikan. Apa? Interaksi. Nah, interaksi sosial. Nah, interaksi sosial. Kalian pelajari di rumah. Nah, kalian cari referensi-referensi di media-media sosial, HP kalian sudah canggih semua. Kalian cari biar pertemuan berikutnya kita akan jelaskan mudah kalian pahami. Oke, sekarang saya ingin sebelum mengakhiri pelajaran kita pendinginan lagi. Pendinginan terlebih dahulu. Di sini kalian sebutkan warna yang ada di tulisan. Sebutkan warna yang ada di tulisan. Kompak semua. Ini belum mulai. Kan? Sudah dapat mulai? Sudah bisa? Sudah siap? Semua ya? Oke, kita mulai. Sebutkan warna yang ada di tulisan. Masih ada yang salah, kita ulang sekali lagi. Masih ada yang salah. Oke, harus kompak. Masih ada yang salah, kita ulang.
Untuk Ibra, yang banyak yang salah. Ibra untuk ini khusus untuk Ibra. Ibra sendiri yang menjawab. Silakan Ibra. Yang lain diam. Suara Ibra. Oke, terima kasih untuk Ibra. Siapa lagi? Ada yang berani? Ada? Siapa? Akbar? Berani nyampaikan? Mungkin Akbar buta warna ataupun apa? Hah? Oke, kalau begitu cukup sampai sekian. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kalian persiapkan dan doa, pimpin doanya. Oke? Paham? Nah, kemaskan bukunya, dimasukkan lagi ke tas. Ya, waktunya istirahat nih. Tas disimpan terlebih dahulu, silakan. Dikemaskan dulu terlebih dahulu untuk alat-alatnya. Masukkan. Handphonenya, tolong handphonenya dijaga. Handphonenya dimasukkan dalam tasnya. Sudah semua? Tasnya disimpan terlebih dahulu. Kita belum pulang karena kita mau istirahat. Untuk kalian. Oke, besok kemaskan tasnya, simpan dalam kelasnya, dalam lacinya. Udah? Udah? Udah siap? Udah siap? Kalau udah siap, silakan pimpin persiapannya, pimpin doanya. Udah belum? Kalau belum siap, kita belum istirahat nih. Kalau belum siap, kita belum istirahat. Oke. Siap terlebih dahulu. Kalau udah siap, hati, kita boleh istirahat. Masih ada suaranya nih. Suaranya masih ada nih. Berarti kita belum istirahat nih. Sudah siap? Oke, kalau sudah, silakan persiapkan terlebih dahulu. Habis itu pimpin doa. Salah satu dari kalian untuk pimpin doa tersebut. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasbinal insana lafi muslim innallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Amin. Oke, kita cukupkan sampai sekian pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.